Oke, kita mulai ya, teman-teman. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Ya, hari ini kita mau diskusi tentang komunikasi organisasi ya. Jadi, apa namanya? eh, Selama kita masih bekerja sama orang, kita masih eh, akan mengalami kendala ya, tentunya, dalam berkomunikasi di dalam organisasi. Jadi dari pertemuan kali ini kita harusnya bisa eh, memecahkan ya masalah komunikasi komunikasi organisasinya. Jadi eh, komunikasi kita sudah tahu lah ya, sebenarnya bagi misalnya kita sama pasangan, kita pasti selalu eh, berantem ya, mungkin gara-gara apa namanya komunikasi ya. Nah, eh, mungkin kalau misalnya yang materi sebelumnya belum selesai bisa dibaca ya. Kita ternyata tinggal 3 pertemuan ya. Jadi kita ambil yang penting-pentingnya saja. Seperti mungkin malam ini saya nggak akan detail eh, baca satu persatu slide-nya atau terangkan satu persatu ya. Karena pertama mungkin nanti teman-teman agak boring. Yang kedua waktunya juga kurang cukup. Nah, komunikasi itu teman-teman apa namanya bagaimana kita berkomunikasi dalam ya semuanya sudah tahu ya. Cuman scale-nya ya teman-teman. Kalau mungkin eh, cara dan yang efektif itu bagaimana? Kita pasti udah tahu ya komunikasi ya bicaralah gitu atau menyampaikan sesuatu. Nggak perlu didefinisikan detail. Kita juga sebenarnya sudah tahu. Cuman kalau misalnya hanya 25 orang itu kita nggak ada masalah ya. Tapi kalau 1.000 orang gimana? Atau mungkin beda negara, beda apa namanya budaya, beda bahasa tentunya. Itu eh, jadi tantangan tersendiri. Nah itu yang kita bahas ya. Jadi bukan definisi atau alat komunikasi dan sebagainya, tapi lebih bagaimana organisasi yang paling enggak menengah ya, menengah menengah itu paling enggak 50 orang ke atas itu sudah mulai menemukan kendala. Mungkin organisasi saya yang Grid AI ini baru ya kurang lebihnya 15-25 orang lah ya. Itu masih gampang untuk komunikasi karena kita direct tiap hari, hampir tiap hari ketemu, sehingga kalau ngobrol bisa langsung. Nah, tapi kalau misalnya sudah beda ruangan, beda waktu, nah itu beda lagi tuh konten. Nah, definisinya itu eh, ya tadi ya proses menyampaikan eh, informasi ataupun apapun lah ya, apapun itu nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Nggak hanya info yang kita sampaikan, tapi lebih ke eh, sifatnya yang mungkin penting dan harus butuh persetujuan atau enggak gitu. Nah ini
mungkin saya share real case ya di tempat kami itu Jumat lalu ya, nggak tahu ini kita kayaknya emang berjodoh ya. Saya ngajar di sini tuh kayaknya pas banget gitu. Jadi real case. Jadi kita town hall sebelumnya itu sosialisasi tentang hybrid system yang kita uh, encourage orang untuk WFO 3 hari. Padahal WFO baru 3 hari ya. Dan kita terapkan uh, untuk kita sosialisasikan dan ternyata masih ada kendala. Karena sebenarnya informasi, mungkin nanti kita akan diskusi ya, apa yang kita informasikan itu bukan cuma informasi yang uh, cukup hanya didengarkan, tapi butuh ada tindak lanjutnya karena bersifatnya regulatif nanti atau peraturan perusahaan yang mengikat antara employee sama employer yang ada dampaknya ketika dia nggak melakukan apa yang kita infokan. Jadi itu informasi ke teknis, ke orang semua, iya, khususnya orang teknis. Dan kemarin itu kita ada meeting sama manajemen ya. Kita ada manager of delivery gitu, ada 5 orang. Mereka menanyakan sepertinya belum belum cukup disosialisasikan dengan efektif atau kayaknya belum disosialisasikan gitu. Nah itu ya karena eh, apa teman-teman di teknik itu ngerasa belum disosialisasikan. Padahal sebenarnya udah yang ketiga kali itu yang. Nah mungkin setelah kita pertimbangkan kita ya itu kan sebenarnya autokritik ya apa benar seperti itu. Sebenarnya kalau kita being humble ya mungkin sepertinya oh ya ternyata waktu itu setelah kita lihat-lihat uh, sosialisasinya itu banyak orang dalam satu ruangan besar, kemudian teman-teman itu sambil kerja, ada yang sambil ngobrol gitu, karena ruangannya sangat besar sekali. Jadi intinya nggak kondusif ternyata. Dan metodenya kita hanya sosialisasi uh, bersifat verbal ya, walaupun sebenarnya ada slide-nya gitu. Dan kalau sebenarnya mereka bisa nanya juga kalau misalnya belum jelas. Ternyata cara itu belum cukup cukup efektif ya untuk uh, menjelaskan atau mensosialisasikan regulasi yang baru yang kita terapkan. Dan uh, mungkin itu apa namanya real case yang kita akan bahas ya. Nah ini unsurnya tadi ada pesan media, tadi medianya sosialisasi ya, mungkin direct sosial. Penerima itu audiensnya teman-teman teknis, sumbernya dari kita di HR ya, atau operation. Nah, ini pengertian organisasi kita nggak perlu bahas ya, kita skip. Kemudian ciri-ciri kita skip. Nah, fungsi komunikasi ini tadi ya, bisa memungkinkan pertukaran informasi atau dua arah ya. Kemudian membantu menghubungkan kelompok anggota dalam satu organisasi ya. Nah, ini kita skip ya. Nah, ini ada one way communication, ada interaksional, sama transaksional ya. Nah, polanya ini yang kita lihat memang kalau employee nerima dari employer itu top down biasanya, karena itu dari regulasi pemerintah ya, dari manpower of Minister of Manpower atau apa di Senaker lah ya. Nah itu top down ya. Ya kemudian ada bottom up. Misalnya kita minta, oh gimana saran kalian? Horizontal itu antara peers. Diagonal, nah ini. Diagonal itu formal yang kita bahas ini semuanya kita udah tahu formalnya. Tapi ada saluran informal. Misalnya uh, gosip di toilet, kemudian rumors. Nah,
ternyata itu penting juga teman-teman, informal. Kita pernah memanfaatkan komunikasi informal. Gampangnya kalau pemerintah itu nyebar nyebar inilah ya, cek ombak misalnya, apa namanya, uh, mau sosialisasi apa, mau bikin regulasi regulasi baru gimana, nanti test the water lah ya, uh, apa namanya, penerimaan mereka gitu. Nah, kita juga punya komunikasi informal juga. Jadi kalau misalnya kita mau menyebarkan sesuatu hal ya. Nah, ini kalau perusahaan pasti yang positif ya, bukan gosip ya. Dan informal ini kuncinya ke siapa? Bukan HR, bukan manajemen yang info, tapi orang yang gimana teman-teman? Kalau Anda punya teman sekelas nih, kalau formal kan mungkin presentasi dan sebagainya atau diskusi di kelas gitu. Tapi kalau kita punya informal komunikasi, kita mau menyampaikan gimana caranya? Jadi Anda tuh harus sebagai manajer atau leader harus tahu memetakan orang ya. Dia itu aktor, thinker, atau dia follower dalam satu organisasi. Kalau orang itu yang ngomong, kemudian dia kalau ditanya dia agak bingung terus ngelihat ke temannya, oh dia sebenarnya cuma aktor. Ada tinkernya di belakang. Tinkernya itu yang memikirkan semua senario dan dia minta orang lain yang menyampaikan. Nah, itu tinkernya. Nah, follower itu ya the rest lah ya. Nah, ketika kita apa namanya, eh, mengelit suatu organisasi atau misalnya kelas lah ya, itu kita harus tahu itu ada informal eh, apa namanya, organisasi dan informal communication. Mungkin kemarin kita sudah discuss mengenai informal organization, tapi ada juga informal komunikasi. Nah, cara yang tepat adalah kita menyampaikan ke tinkernya bahwa kita mau melakukan kayak gini gitu. Dan karena informal, jadi kita manajemen nggak perlu, atau leadernya nggak perlu langsung, sorry, nggak melalui saluran komunikasi formal. Jadi informalnya melalui orang yang paling vokal ya teman-teman. Orang yang paling uh, gampangnya ini konotasinya sebenarnya agak negatif ya, tukang gosip ya sebenarnya. Tapi kita ambil yang positif, bukan tukang gosip itu ya. Kalau tukang gosip, kalau kita mau uh, gosip ya. Tapi kalau kita mau memberikan informasi informal, kita ngomong sama orang, satu orang yang didengarkan sama follower-follower tadi. Baik itu thinker atau aktornya ya, teman-teman. Nah, misalnya kita mau bilang eh, apa namanya, eh, misalnya gampang ya, mau dinaikkan UKT-nya, UKT-nya kita mau naikkan misalnya, maka kita cukup ngomong ke satu orang. Tapi karena ini komunikasi informal, kita ngomongnya ke orang yang menyebarkan itu, bentuknya juga informal gitu. Misalnya kita, makanya kalau kita ada orang yang seperti itu ya, dia orang ini di respect sama didengarkan semua teman sekelasnya. Maka kita nggak boleh jaga atau buat hubungan buruk sama orang ini. Kita harus keep good relation sama ini orang. Sehingga kalau misalnya ada informasi yang kita mau sebarkan secara formal, kita sebenarnya uh, bisa sebarkan dulu di leak ya, dibocorkan dulu secara informal sehingga teman-teman nggak kaget. Oh, nanti
kemarin saya dengar ini apa rektor kita meeting kayaknya UKT-nya mau dinaikin tuh gitu. Tapi belum ini sih, belum belum pasti gitu. Jangan di apa sebarkan ke semua orang dulu gitu. Nah, kita ngomong kayak gitu sebenarnya jangan disebarkan ke semua orang ya. Cuman orang itu akan melakukan sebaliknya. Dia akan menyebarkan walaupun nggak ke semua orang, pasti menyebarkan ke satu dua orang, ke temennya, misalnya aktornya atau salah satu orang terdekatnya. Tadi ngomong sama dekan, ternyata akan ada peraturan rektor baru sih. Katanya UKT-nya mau dinaikin. Cuman memang belum pasti sih. Makanya emang masih dirahasiakan. Padahal sebenarnya itu emang sengaja dibocorkan, nggak dirahasiakan dan melalui komunikasi informal. Nah itu. Jadi, nah apa yang kita pakai itu nanti kita bahas nextnya ya. Nah ini ya, ada fungsi informatif yaitu tadilah, cutinya teman-teman tinggal berapa itu informatif. Regulatif itu mengikat dan harus ada action untuk comply terhadap regulasi. Itu fungsinya ya. Nah ini persuasif. Nah ini teman-teman. Ini yang kita perlu pakai informal juga. Baik informal kalau wah Pak kemarin saya ini dekannya gimana apa eh, kan kita ngobrol lagi kan nextnya gitu next weeknya kita ketemu sama itu anak lagi gimana kemarin eh, menurut lo gimana kalau misalnya rektor jadi naikin gitu pada ada nggak tuh biaya untuk bayar kuliahnya gitu oh dia pasti sudah ngobrol sama temannya dan kita apa namanya sudah dapat feedback oh Pak wah kayaknya keberatan tuh Pak ada lah lo udah ngobrol sama orang-orang enggak sih cuman apa namanya sedikit apa diskusi aja sama si ini ketua jurusan gitu atau mungkin wakil BEM-nya gitu. Nah, itu kalau kita mau mendapatkan feedback secara persuasif. Ya, mungkin di tataran negara teman-teman tahu intelijen dan sebagainya lah ya. Nah, fungsi integratif ini fungsinya untuk apa ya? Komunikasi sehingga kita jadi satu lah ya. Bisa mungkin eh, formal dan informal. Informal bisa jadi kayak olahraga ya. Misalnya itu eh, istilahnya off work community. Off work community itu kayak futsal misalnya atau persatuan bikers ITTS gitu. Nah kayak gitu. Atau eh, apa ya? UKM ya. Unit kegiatan mahasiswa lainnya lah ya. Itu integratif untuk biar mingle ya, mingle biar kenal satu sama lain, satu jurusan nanti karena yang paling penting itu teman-teman ternyata termasuk saya agak agak kecewa karena dulu waktu kuliah itu kita ngejar banget nilai ya teman-teman karena waktu itu saya beasiswa dan nilainya harus 3,0 dan jujur ya waktu itu kayaknya dapat nilai susah banget atau mungkin karena saya rata-rata ya jadi dapat nilai itu di semester semester awal itu susah banget. Jadi waktu untuk eh, apa namanya kegiatan di luar jam kuliah itu terbatas. Sehingga seingat saya hanya satu ikut apa kegiatan. Yang kedua olahraga hanya yang kedua nggak sampai sustain lah ya. Yang sustain satu. Dan yang satu ini ternyata ini yang bikin saya menemukan partner ya, partner bisnis ya saat ini. Ternyata itu fungsinya. Jadi teman-teman, apalagi saya yakin di TTS nggak terlalu
apa namanya, nggak terlalu apa namanya dikejar nilai ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Haji. Nah, apakah bukannya beresiko informasi jadi beda-beda, Pak? Kita sampaikan ya. Jadi itu eh, hanya leaking informasi. Nah, setelah itu, Mas Haji, nanti akan ada formal formal communication gitu. Jadi biar orang bertanya-tanya dulu, orang bertanya-tanya dulu dan dia jadi concern. Nah, setelah itu kita datanglah dengan formal communication gitu. Jadi itu fixnya. Karena kita kan bilang, oh itu belum belum fix sih dari rektor gitu. Kemungkinan sih jadi atau enggaknya ya jadi, belum tahu gitu. Oke. Nah, eh, ini hambatannya. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata adanya Zoom, adanya komunikasi sudah cukup cukup maju lah ya. Tapi ternyata kita masih ada hambatan ya. Kita masih nggak nyampe nih informasinya atau komunikasinya gitu ya. Ternyata ada hambatan. Se ini ini zaman kita nggak ngomong aja, itu Facebook sudah nawarin kita iklan apa yang sedang kita apa itu ya, sedang kita jadi concern kita lah ya. Misalnya kita lagi cari misalnya kacamata futsal gitu, itu pasti nanti ada iklan tentang kacamata atau tentang baju bola dan sebagainya. Padahal kita nggak ngomong, itu udah sampai gitu dengan AI sama data science-nya dia gitu. Tapi semajunya itu teknologi, ternyata tadi yang saya sampaikan bahwa sosialisasi yang kami lakukan itu sudah setahun loh. Bisa bayangin tuh. 2023 kami sudah sampaikan Februari 2023 itu akan WFO 3 hari. Tapi akhirnya kita nggak jadi diwajibkan 3 hari, tapi instead of giving punishment untuk yang nggak WFO, kita give pull ya, pull bukan push tapi pakai pull. Kita berikan freelance untuk teman-teman yang datang ke kantor. Ternyata dengan strategi pull itu nggak cukup menarik. Akhirnya kita berikan pull and push, which is reward kalau makan siang dan sebagainya, sama punishmentnya kalau saya tetap nggak datang memenuhi minimal 3 hari. Nah, itu udah setahun dan kita lakukan seingat saya 3 kali sudah, 3 kali sosialisasi dan ternyata memang belum efektif. Nah, ini adalah hambatan ya. Hambatan teknis tentunya enggak karena kita sosialisasinya langsung. Misalnya kalau dulu kita zaman dulu ya teman-teman, mungkin sebelum kami kuliah online itu, saya sama Pak Nanang itu kan kuliahnya online ya. Di, dulu belum ada teman-teman, belum banyak lah ya mungkin kalau ada. Mungkin yang ada itu blended learning itu baru apa bukan blended ya, mungkin distance learning itu dari zaman dulu sebenarnya ada universitas terbuka teman-teman. Itu udah zaman tahun 90-an sudah ada. Cuman nggak ada direct komunikasi, nggak ada teknisnya yang mendukung. Nah, kalau sekarang sudah ada. Sehingga dari tahun 2017 kita sudah melakukan kuliah lewat online ya. Pakai apa ya waktu itu? Metodenya belum belum Zoom ya. Apa yang matrix itu ya, teman-teman? Lupa ya. Nah, itulah pokoknya. Kalau ya ada yang tahu apa itu namanya. Nah, itu komunikasi yang secara teknis ya. Ini sebenarnya saat ini sudah tidak ada lah ya kendala teknis. Kecuali mungkin ya teman-teman yang ada blind spot ya, atau mungkin kata Pak Ono ada
salah satu RT atau satu RW yang belum ada blank spot gitu, belum bisa apa kena sinyal internet lah ya. Nah, efeknya kalau tidak, kemarin kita akhirnya gini, karena pakai pull kan nggak bisa. Akhirnya kita pakai push, which is pakai punishment. Kalau misalnya nggak WFO 3 hari ya kita ganti cuti, potong cutinya. Nah itu baru baru teman-teman baru berhasil itu, baru berhasil. Tapi ya itu ada namanya kalau change management teman-teman. Kalau kita transform dari hybrid fully remote ke hybrid itu kan change ya, perubahan. Nah, dalam satu change management itu pasti ada shock ya, culture shock. Nah, ada resistor juga, teman-teman. Nah, itu yang tadi buih-buih tadi yang oh katanya belum disosialisasikan dengan baik dan sebagainya. Itu namanya resistor. Nah, itu biasa. Jadi teman-teman nggak usah berkecil hati kalau misalnya menyampaikan ternyata belum sampai juga. Itu berarti ada emang dia resistor itu emang dia sebenarnya nggak pengen itu diterapkan. Ada sebagian yang nggak pengen itu diterapkan karena wah ya udah enak-enak kerja dari rumah, nggak perlu commute dari rumah ke kantor. Bisa bayangin kalau yang rumahnya jauh ya dari Bogor, Parung sana ke Sudirman misalnya, itu makan waktu 2 jam. Atau ada yang dari Serang ke Sudirman makan waktu 3 jam. Bisa bayangin ya, itu pasti ada orang-orang yang uh, menjadi resistor gitu, yang beragenda untuk menggagalkan itu regulasi. Nah, kita sebenarnya dari sisi company sudah petakan mana yang sebenarnya resistor itu. Ternyata uh, secara apa ya formal mereka nggak bisa menyampaikan argumennya bahwa itu nggak bisa diterapkan gitu. Karena akhirnya hanya ya bui-bui kecil gitu. Cuman at the end kita uh, apa namanya ada yang lakukan berbeda. Nah, semantik ini adalah gangguan dalam proses penyampaian atau baik pengertian atau idenya secara efektif. Mungkin nggak efektif ya. Nah, ini harus memilih kata-kata yang tepat. Nah, ini yang hambatan ini juga saya rasa ada kemarin. Jadi ini mungkin karena saya apa ya namanya eh, pakainya itu town hall yang dilakukan monthly, yang sifatnya informatif, diberikan informasi sifatnya regulatif itu agak nggak tepat gitu, agak nggak tepat. Jadi nanti kita akan lakukan bukan yang sifatnya di town hall aja ya, tapi kita melakukan beberapa saluran komunikasi ya. Jadi ini mungkin karena saya lihat juga kemampuan public speaking saya waktu itu nggak saya manfaatkan dengan full. Uh, itu jadi, sorry, jadinya ada uh, ada hambatan ya. Jadi harusnya saya waktu itu setelah saya bilang uh, pas sosialisasi di awal saya harus bilang setelah sosialisasi ini Anda harus melakukan harus ada yang dirubah gitu. Dan Anda uh, paham nggak paham setelah sosialisasi ini harus paham gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dan belum paham bisa ditanyakan di forum ini. Dan eh, ketika belum paham Anda wajib
tanya di sini gitu. Karena itu sifatnya regulatif. Jadi keluar dari sini Anda harus tanda tangan bahwa sudah hadir dan sudah setuju dan paham dan sudah disosialisasikan. Nah, itu yang kata-kata yang saya tidak masukkan ke dalam apa namanya komunikasi itu ya. Sehingga itu saya lihat memang teman-teman menggampangkan ya. Oh, itu hanya informasi biasa gitu. Karena memang eh, apa namanya seperti biasa dikiranya WFO doang seperti biasa gitu. Sebenarnya kita sudah melakukan berkala ya. Udah 3 kali dan baru kita mulai kerasin itu 3 bulan terakhir. Nah, pas yang kemarin itu puncaknya kita berikan ya, kita kalau misalnya nggak WFO, potong cuti dan sebagainya. Nah, itu yang ternyata belum ditangkap sama teman-teman. Gitu. Mungkin di situ ya. Jadi dianggapnya informasi biasa gitu. Nah, itu yang mungkin saya lihat sebagai orang HR yang mensosialisasikan atau menginformasikan yang sifatnya tadi regulatif itu harus melakukan itu. Gitu. Atau nanti teman-teman kalau onboarding orang baru juga harus harus seperti itu. Setelah onboarding ini kamu paham dan nggak paham harus melakukan ini dan itu. Kalau misalnya nggak paham, kamu harus tanya di forum ini gitu. Kalau nggak, saya nggak tanggung jawab gitu. Karena kamu sudah hadir di onboarding ini dan sebagainya, jangan tanya, oh ternyata saya belum jelas tentang pekerjaannya dan sebagainya gitu. Karena sudah ada onboarding proses, ada job clarity, ada hak dan kewajiban masing-masing posisi gitu ya. Nah, ini ada hambatan manusiawi. Nah, ini yang ketiga. Ini yang ketiga, hambatan ini yang saya rasa dominan, teman-teman. Jadi tadi pagi saya juga berpikir kayaknya Jumat lalu itu ternyata ada hambatan manusiawi ini. Jadi ada prasangka pribadi, ada emosi. Jadi tadi karena sesuatu yang berubah dan sifatnya menurut mereka kan prasangkanya kan secara pribadi persepsinya kan merugikan kan. Sebenarnya eh, kami juga bingung ya sebenarnya sebagai orang milenial ya teman-teman milenial tuh dari eh, tahun 84 ya mungkin 80-an lah ya sampai 2000 lah ya 2000. Nah itu eh, apa namanya menganggap bahwa sebelum ada pandemi lah ya sebelum ada pandemi itu kerja ya namanya kerja ya dari kantor ya. Nah kalau misalnya ada kerja dari rumah saat ini itu sebagai benefit lah ya. Tapi harus ada minimum. Teman-teman kan apa namanya tahu ya Google eh, apa namanya Tesla itu mewajibkan bahkan perusahaan yang sebesar itulah ya. Kalau kita main-main di laptop Google pasti tahu lah apa yang kita lakukan. Apalagi dia megang datanya lah ya. Tapi kenapa mereka masih memaksa karyawannya untuk hybrid lah ya. Karena emang fully remote itu hanya berlaku untuk teman-teman yang sudah mature enough. Nah, yang nggak mature ini akhirnya agak emosi dan oh saya rugi atau mungkin resistor atau karena ada kendala ya teman-teman. Yang tadi wah saya bisa bayangin 3 jam tiap hari tiap berangkat pulangnya 6 jam teman-teman. Nah tadi ada good point dari si teman-teman ya. Bentar. Ada kalau bisa menyediakan mes kita sudah sediakan mas kita sudah sediakan. Jadi sebagai perusahaan kita sudah cukup bagus ya sebenarnya. Ya itu sebenarnya hanya shock aja ya teman-teman. Culture shock ya. Ketika ada perubahan itu pasti ada yang wah dulu saya setelah pandemi itu kan fully remote ya. Jadi 2020 saya bikin usaha ini fully remote teman-teman.
fully remote dan apa namanya, mau setelah karyawan mulai mulai banyak lah ya, mulai banyak. Sepertinya nggak mungkin lah ya, kalau kita fully remote lagi. Akhirnya kita mulai hybrid dan sekarang kita yang apa namanya, yang uh, grid AI ini kita full apa namanya 5 hari. Yang perusahaan IT itu masih hybrid 3 hari. Dan itu pertama kita mau berubah, itu kan kita udah masuk comfort zone ya, teman-teman. 2020, 2021, 2 tahun kita kerja dari rumah. Coba bayangin kalau apa namanya, kita mulai kerja lagi, wah, saya aja yang mau bikin peraturan itu sebenarnya males juga, enak tuh sebenarnya kerja dari rumah. Cuman ya itu karena kita komunikasi sudah ada, mulai timnya sudah mulai banyak, akhirnya nggak bisa lagi. Jadi kita mulai keluar dari comfort zone, harus keluar dari comfort zone untuk memaksakan diri berkomut ya, apa namanya, apa itu namanya, ya berkendara, bahkan ada yang naik kereta dan sebagainya, itu berdesak-desakan, bermacet-macetan ke kantor itu. Nah itu pasti ada emosinya lah ya. Apalagi teman-teman yang sudah biasa hampir 2020 2024 4 tahun mereka fully remote. Nah ini ada, ini faktor manusia. Nah ini adalah uh, faktor dominan yang saya rasakan kemarin. Jadi karena persepsi uh, apa ketidaknyamanan sih sebenarnya. Terus ada apa namanya, hambatan yang ditimbulkan secara psikologis lah ya. Oh, bisa bayangin teman-teman, kalau misalnya 2 jam, berarti 4 jam. 4 jam itu, tahu nggak? Hmm, kalau kita 4 jam itu berarti berapa umur kita yang dihabiskan di jalan, misalnya ya. 2/24 ya. Kali umur kita, misalnya kita kerja 30 tahun lah ya. Sorry. Uh, tadi 2 ya, 2 jam pulang pergi berarti 4 jam. 4 dibagi 24 berarti kan 16% kali 30 tahun. Berarti kita 5 tahun di jalan. 5 tahun di jalan. Apalagi kalau misalnya kita sampai 65 ya. Berarti kita 40 tahun ya. Sekitar 7 tahun di jalan. Bisa bayangin. Nah, makanya teman-teman untuk mengakali itu kalau bisa ya. Sebenarnya sih secara pribadi saya pengen ya, mungkin public transport itu bagus ya di Indonesia. Bisa bayangin ya teman-teman, kita 4 jam di jalan misalnya, atau mungkin sejam berarti 2 jam ya. Berarti kan 3 tahun kita di jalan ya, kalau kita apa namanya? Sorry, ya 3 tahun di jalan kalau misalnya kita kerja selama 30 tahun atau 40 tahun ya. Bisa bayangin kalau kita pakai selama kita berkendara itu bercommute, apa sih ya bahasanya itu, amin ya Mas Hadi. Bisa bayangin kalau misalnya kita, misalnya busway udah bagus. Dari depan rumah kita sudah ada misalnya Jaklingko gitu. Sampai kantor kita murah dan paling efektif gitu. Masalahnya di Indonesia ini, di Jakarta terutama, itu yang paling efektif dan paling murah, efektif dan efisien apa? Kendaraan teman-teman. Apa? Bis, mobil, motor, yang paling efektif dan efisien. Bukan bukan transportasi umum ya, tapi transportasi secara umum. KRL,
motor. Saya setuju nih, Mas Farhan. Jadi yang paling efektif tuh motor, efektif dan efisien ya. Tapi kalau jaraknya inilah ya, kalau jaraknya jauh ya emang berat lah ya. Jadi akhirnya kita harus pakai public transportation ya. Kayak misalnya dari Serang, dari Bogor, Bogor yang sono ya. Nah kalau misalnya ya mungkin sejam 2 jam itu paling efektif, 1,5 jam itu masih bisa lah pakai motor. Itu ya motor ya paling. Makanya saya terus terang ke kantor tuh jarang banget saya naik mobil, kecuali apa namanya perlu ada meeting atau mungkin saya datangnya siang gitu, itu bawa mobil. Kalau enggak ya saya bawa motor teman-teman. Karena emang paling cepat dan paling murah ya. Coba bayangin. Nah kita kenapa bahas itu ya tadi? Ya itu eh, maksud saya kalau misalnya public transportnya udah bagus, kita bisa dengerin podcast atau kita belajar bahasa ya. Mungkin ada salah satu mungkin apa ya podcast yang bagus ya, TED Talk ya, tentang kita bisa achieve everything lah ya. Itu dibawa sama ini, mungkin teman-teman saya kasih ya share linknya ya. Itu dia pengalaman bagus sekali. Dia selama berkendara, eh, ini saya share di itu ya, saya share di apa tuh namanya di Telegram ya, teman-teman, di grup ya. Ini orang dia selama berkendara dia kan pakai public transportasi ya ini ya. Dia mendengarkan apapun lah ya dalam rangka untuk belajar learning something new lah ya. Jadi dia bisa sampai bisa belajar berapa bahasa gitu. Jadi dia selama berkendara itu dia kan naik public transport ya. Misalnya naik KRL dia dengerin gitu. Sejam kali 2 kan 2 jam. 2 jam kali 5 hari sudah 10 jam. Bisa bayangin kan apa yang kita bisa capai dengan waktu itu ya teman-teman. Itu saya share di grup ya teman-teman. Itu bagus sekali. Wah itu bagus. Mantap tuh Mas Alex. Nah itu bisa bisa sambil kuliah tuh. Berarti kan bisa dapat gelar kan. Nanti S2-nya juga online bisa juga. Sambil ngabisin waktu berkendara kan, itu bisa apa namanya ngambil S2 saya nanti. Nah, balik lagi ke sini ya, teman-teman. Jadi, manfaatkan waktu. Eh, kalau misalnya berat WFO itu seperti itu. Semoga aja ya, nanti udah bagus. Nah, ini hambatan yang manusiawi. Dan ini terjadi ternyata itu ya, teman-teman. Nah, obatnya, saya tadi search di Google lah ya. Jadi, saya temukan itu teman-teman yang kemarin itu agak emosi itu karena dia nggak being humble ya, being humble. Sebenarnya coba uh, apa namanya dia humble aja, dia pasti bisa menerima uh, apa yang menjadi concern perusahaan. Dan saya tadi pagi search gitu dan ketemu satu metode ya komunikasi yang cukup efektif lah ya. Ini saya ambil dari slide-nya corporate training ya. Jadi ini mungkin baik itu uh, dalam melayani, dalam komunikasi atau dalam bekerja, ini mungkin teman-teman yang harus take away-nya ini ya, teman-teman di sini hari ini. Jadi respect, empathy, audible, audible, clarity sama humble. Ini yang tadi saya lihat ternyata ada ini ya, ada respect, empathy, audible, clarity, dan ini humble. Ini metode komunikasi yang paling menurut saya paling efektif ya.
atau bukan metode ya, apa namanya, model komunikasi yang menurut saya paling efektif. Mungkin teman-teman apa namanya, kalau misalnya udah disosialisasikan dan sebagainya, ternyata ini ada hambatan manusiawi yang kita apa namanya lihat ada tadi. Nah itu harus ada respect. Mungkin mereka bisa jadi nggak kurang respect juga karena tadi mungkin kemarin kita bicara office politik ya, counterpartnya HR itu ya biasanya orang teknis atau dan sebagainya lah ya. Jadi ada silo tiap departemen sehingga kurang respect lah ya. Bawaannya apa negatif thinking atau dan sebagainya. Oh ini hanya orang HR aja nih yang pengen bikin kita ribet gitu misalnya kayak gitu. Nah itu kita harus dalam menyampaikan kita harus respect terhadap mereka dan mereka harus respect sama kita. Kalau kita respect sama mereka, mereka nggak respect sama kita, nggak sampai juga. Gitu. Atau sebaliknya, mereka respect sama kita, tapi kita nggak respect sama mereka, ya kita males-malesan menyampaikannya. Jadi respect itu dua arah ya teman-teman, seperti komunikasi. Nah pertanyaannya gimana Pak? Kalau mereka nggak respect sama kita, nah itu gain respect itu mungkin bisa dipelajari ya teman-teman. Mungkin saya coba ya. Ini ada banyak ya caranya. Apa namanya? Uh, ada banyak buku yang Anda bisa baca. Misalnya uh, apa? Ini ya, apa namanya? Ini Dare to Lead itu salah satunya. Atau mungkin teman-teman ada yang mau sampaikan? Oh, wah, jangan Mas, jangan, jangan berpikir kayak gitu. Uh, memang, memang kenyataannya banyak seperti itu ya. Tapi harus ada caranya untuk gain respect ya, gain respect. Misalnya, oh dia bergantung banget sama kita. Oh ya, ketika ini Mas Lusmarito nih, panggilnya Mas Lusma ya, terus ya, Bang. Itu ada satu outsourcing yang sangat disegani di Indonesia. Nah, uh, misalnya Anda sebagai outsourcing, jadilah seperti itulah ya. Itu dulu namanya dulu kita masih jaya-jayanya lah ya, migas ya. Sekarang udah uh, bergeser lah ya. Apa namanya? IT is new oil and gas lah ya. Katanya seperti itu. Makanya teman-teman tempat belajar di sini lah ya. Nah, kalau dulu di zaman Raja Minyak atau Indonesia menjadi Raja Minyak ya, itu uh, banyak migas itu berjaya dan salah satunya orang outsourcing teman-teman. Itu outsourcing di drilling. Jadi drilling engineer. Bahkan kita per harinya itu ada kita hire dari USA, dari USA. Jadi dari ekspatriat dari USA dia uh, saya sendiri waktu itu yang hire, tahu nggak gajinya berapa teman-teman? 2010 gajinya 2000 per hari, teman-teman. 2000 US per hari. Itu tenaga kerja outsourcing juga Mas Lusmanto. Jadi, nah pertanyaannya di IT ada nggak yang seperti itu? Ada. Jadi, misalnya kita mengerjakan pekerjaan di Jerman, outsource juga kan? Outsource. Tapi
rate kita gimana? Rate kita dolar gitu. Saya yakin teman-teman di IT cukup confidence lah ya. Setelah lulus mungkin nanti dapat pekerjaan yang layak ya. Maksudnya eh, apa namanya? Yang bagus lah ya. Tapi tetap belajar soft skill jangan lupa ya. Karena hard skill doang Anda harus uh, fully hard work lah ya. Harus kerja keras. Uh, apa namanya? Kompetensi keras itu hanya menuntut Anda fully kerja keras lah ya. Tapi kalau Anda punya soft skill, kemudian punya komunikasi yang bagus ya. Terutama saya sering bilang komunikasi dalam bahasa asing lah ya. Misalnya bahasa Inggris dan sekarang mulai bergeser ya. Bahasa Inggris itu udah kayak bahasa pokok ya, teman-teman. Bahasa pokok sehingga uh, itu sudah menuntut kita untuk punya bahasa asing kedua, bisa Mandarin, bisa misal bahasa Arab atau bahasa internasional yang kedua lah ya, mungkin yang paling banyak. Dan ternyata kalau kita lihat bahasa asing yang paling banyak penggunanya itu bukan bahasa Inggris ternyata. Mungkin Anda bisa cari nanti, bukan bahasa Inggris ternyata. Dan itu perlu kita belajar. Yang masih uh, apa ya, masih punya bandwidth untuk belajar bahasa. Nah tadi kalau bisa waktu berangkat kerja sambil pulang berkendara itu dengarkan bahasa lah ya, bahasa budaya. Jadi bahasa itu nggak bisa dihilangkan dari budaya ya. Ini bahasa Inggris kita harus belajar gimana menghormati orang itu dalam bahasa Inggris gimana. Karena saya lupa sudah pernah sampaikan belum. Ketika kita ngobrol sama orang ekspat, misalnya orang Prancis, ya, kita harus keep eye contact ya. Jadi kalau kita ngobrol itu harus melihat matanya dia. Coba kalau kita ngobrol sama Pak Nanang atau mungkin Raja Jawa gitu. Kalau kita diajak ngobrol kita eye contact dibilang nggak respect misalnya. Kalau kita ngelihat ngobrol diajak ngobrol sama orang dan melihat matanya itu biasanya uh, orang yang lebih tinggi lah ya, misalnya raja, kita lihat matanya itu berarti malah nggak respect katanya. Mungkin beda itu ya, beda budaya lain. Nah tadi ya, gain respect itu pertama yang cara mudah ya, sebelum kita baca buku macam-macam, kita lakukan apa yang kita ucapkan ya teman-teman. Jadi kita keep promise. Jadi kalau kita sudah keluarkan kata-kata, jangan sampai kita apa ya, itu omong kosong gitu. Jadi nanti orang nggak mau dengerin lagi. Terus be punctual, jadi tepat waktu. Misalnya diajak meeting jam 7 ya berarti ya jam 7:05 sudah pada kumpul lah paling telat. Kalau bisa jam 7:05 sudah kumpul. Ini bukan nyindir ya, teman-teman. Tapi ya, di dalam pekerjaan. Misalnya kita meeting jam 7 tadi ya, 5 menit sebelumnya kita sudah sudah hadir, terus kita ngobrol dulu secara informal bisa. Nanti bisa lebih dihargai orang. Terus ketika kita janji, nah ini ketika kita ngomongin deadline nih ya teman-teman, jangan sampai kita oh ya iyain dulu aja deh, iyain dulu aja gitu. Nanti perkara ternyata nggak achievable atau nggak bisa
apa ya, ditepati ya nanti tinggal ngomong, wah kayaknya belum selesai gitu. Ada alasan ini. Bahasanya itu kita kalau sering kayak gitu kita jadi nggak reliable, nggak dependable. Misalnya proposal nih atau kita tender, deadline-nya tanggal 25. Kita kasih deadline internal tanggal 24. Ternyata eh, teman-teman di teknis iya iya aja. Ternyata 25 pun belum bisa. Ternyata akhirnya kita miss tender kan. Ya itu. Akhirnya kita nggak reliable, apa yang kita ucapkan nggak dihargain orang. Itu ya. Mungkin itu dan eh, apa ya? Walk the talk ya. Jadi kita jalankan apa yang kita omongkan. Jadi jangan asbun lah. Itu ini penting. Nah, kesalahannya adalah ini mungkin gini teman-teman. Saya melakukan kesalahan dalam uh, beberapa orang. Ketika level kita di sini dan kita ngomong sama orang di sini, kita harus gimana? Merendah, being humble, atau kita malah meninggi? Ketika orang kita ajak ngomong ini di level 2 dan kita di level 5, kita turunin level kita kan dalam berbicara nih, sehingga bisa dicerna gitu ya. Nah itu tapi eh, ternyata kita jangan, mungkin kita boleh ya, apa namanya, in term of clarity kita menggunakan bahasa mereka yang bahasa mereka pahami, tapi kita jangan merendahkan diri kita sehingga di level itu yang saya lakukan kesalahan. Karena saya levelnya di VP, kemudian saya bicara sama level staff, sehingga saya menurunkan diri saya ke level itu, ternyata malah dianggap kan, sehingga saya jadi easy going kan, oh saya nggak perlu jaim dan sebagainya gitu kan, harapannya biar masuk gitu kan, ternyata malah malah nggak dihargai teman-teman. Nah itu jadi ya bukan kita harus jaim, tapi kita ya se apa ya, harus tetap dapat respect gitu. Walaupun kita tetap bisa masuk, tapi kita jangan hilangkan respectnya ini. Karena ini bisa jadi blunder. Kalau kita masuk ke mereka dan setara sama mereka dan sebagainya, dan nganggap kita setara sama mereka, selevel sama mereka, dalam inilah ya, dalam organisasi ya, maka kita bisa jadi kehilangan respect juga ternyata. Jadi kalau nanti, jadi ada orang yang tidak tahu diri kadang. Kita udah merendah, tapi malah dia menginjak-injak kita itu. Itu ada orang yang nggak banyak ya, mungkin 25% atau 5% lah ya. Itu yang seperti itu. Ketika Anda ngerasa orang itu seperti itu, nah itu harus itu namanya apa ya? Harus harus balik sombong teman-teman. Karena kita merendah, dia malah menginjak kita ya, menginjak-injak kita, sehingga kita harus uh, apa ya bahasanya, sombong ke orang sombong itu perlu gitu teman-teman. Jadi harus tetap gain respect ya teman-teman, karena kita sebenarnya kan kita merendah ke mereka biar dapat mutual respect ya, ternyata enggak, kadang mereka malah karena ngerasa kita masuk di level mereka, mereka akhirnya apa ya, oh ini gampang nih teman, oh kita udah friend gitu, kita udah friend nih sama Pak Nanang, ah gampang lah nanti nilai mah gampang, oh itu jangan kayak gitu, tapi harus tetap respect sama orang dan kita harus tetap gain respect ya teman-teman. Itu pelajaran penting ya, mungkin
yang saya kasih malam ini dan kebetulan tepat gitu ya. Saya baru mengalami karena organisasi saya yang dulu itu 1.000 orang, yang sekarang mungkin seratusan orang. eh, apa namanya, harusnya organisasi yang kecil waktu itu saya bilang itu flat organisasi ya, nggak ada hierarki ya. Tapi kalau 1.000 orang multinational company itu memang harus ada hierarki ya. Nah kalau yang middle kayak gini kita emang harusnya flat. Nah flat organisasi tapi nggak boleh menghilangkan respect ya teman-teman. Ini jam berapa? Oke, masih setengah jam ya teman-teman. Oke, dan empati. Jadi nanti teman-teman harus belajar ini ya, baca buku-buku terus gimana gain respect ya. Gain respect itu bukan berarti kita pengen dihargai ya. Gimana ya bahasanya? Bukan berarti kita expect orang itu mengeluh-elukan kita ya atau merajakan kita. Tapi ya namanya kita sama teman kan sama-sama respect kan. Kalau kita nggak respect nggak mungkin jadi teman. Nah itu di level yang sama pun kita punya respect ya. Dan kalau misalnya apa namanya kita apa namanya berharap orang itu menghargai dan kita tidak dihargai, kita harus punya cara sehingga orang itu tetap respect sama kita. Nah itu eh, belajar itu ya, cara influence orang, cara dapetin power. Again itu part of eh, politik organisasi lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pelajari gimana gain respect ya. Mungkin cara power misalnya, power dia kita authority, kita 50 misalnya. Tapi dia tetap nggak respect, oh berarti mungkin harus pakai cara yang lain. Jadi ada gain respect itu caranya macam-macam ya. Mungkin nanti bisa pelajarin teman-teman apa namanya uh, how to influence friends atau others lah ya. Mungkin ada bukunya seperti itu dan mungkin nah itu part of inilah ya apa namanya leadership lah ya teman-teman. Gimana kita gain respect. Misalnya waktu 2013 mungkin saya yang paling muda jadi manajer dan yang lain umurnya di atas saya. Gimana kita dapetin respect? Nah itu uh, part of seninya di situ ya. Nah kemudian yang kedua empati. Kita empati ini salah satu contohnya Gojek lah ya. Gojek itu berhasil jadi super apps gara-gara dia aplikasikan empati ini. Ketika kita berempati, maka kita tahu, oh ternyata dia lagi kesulitan keuangan, misalnya kayak gitu. Atau dia struggle dalam memahami apa namanya uh, kompetensi yang dia harus kuasai gitu. Atau tadi ya, oh ternyata harus ada orang yang dari luar Jabodetabek harus datang ke Jakarta untuk WFO. Makanya kita berempati, oh kita sediakan mes gitu. Atau dia harus kalau dia datang jam 8 macetnya parah sehingga dia harus spend waktu lebih lama. Nah, makanya perlu ada flexibility dari jam kerja sehingga dia bisa datang jam 9, jam 10 menghindari macet sehingga bisa yang harusnya 2 jam bisa ditembus 1 jam. Nah, itu part of empathy ya, teman-teman. Empathy ini Anda bisa pelajari dengan model design thinking ya. Saya nggak tahu ada subjeknya nggak di sini. Kalau nggak ada, pelajari sendiri. Design thinking. Nah, yang ketiga, audible, kemampuan menggunakan berbagai media. Tadi, jadi ternyata
karena ada hambatan ini tadi ya, manusiawi, sehingga kita harus pakai berbagai media. Dari meetingnya kemarin, saya bilang, ini berarti kita harus ada employee handbook, sehingga informasi itu bisa disampaikan nggak hanya sifatnya verbal, walaupun sebenarnya ada tertulis juga ya, ada slide-nya juga ya. Tapi kita blast employee handbook, di situ ada semua informasi yang dibutuhkan. Nah, itu mungkin metode lain yang bisa kita pakai. Nah, clarity itu kejelasan dan keterbukaan dan transparansi. Nah, ini mungkin mereka juga ngerasa ada ini ya kemarin. Mungkin nggak kurang terbuka, kurang transparan. Mungkin merasanya seperti itu. Walaupun setelah kita jelaskan sebenarnya itu clear ya sebenarnya. Nah, ini yang susah nih teman-teman. Ini being humble ini itu kedua belah pihak ya. Bukan kita cuman humble doang ya. Kalau kita doang yang humble, maka diskusinya satu arah. Kita yang diinjak-injak. Tapi kalau kita berangkat diskusi itu kan dua arah ya. Ketika berangkat diskusi, maka kita harus tahu bahwa kita bisa humble dan dia atau audiens kita itu bisa being humble juga. Itu. Kita harus tahu itu. Kalau misalnya enggak gimana? Kalau misalnya enggak ya kita buat orang itu being humble. Gitu. Kalau misalnya kita lihat, ternyata dia, karena ini ya teman-teman, humble itu lawannya kan arogan ya, atau ignorance. Arogan lah ya, yang lebih tepat. Ignorance itu lebih ke masa bodoh ya, nggak peduli. Tapi kalau arogan itu dia apa ya, nggak mau nerima apa ya, sesuatu yang benar. Nah, lawannya humble itu apapun hasil diskusinya, ketika itu suatu kebenaran, maka kita harus terima. Walaupun yang menyampaikan kurang enak mukanya, yang disampaikan bahasanya, pemilihan diksinya kurang enak kita dengar, bahasanya, pemilihan katanya kurang enak kita dengar, orangnya kurang enak kita lihat. Tapi kalau kita being humble, kita ambil sari pati dari inti komunikasi itu ya. Kalau emang benar yang diucapkan, maka kita harus lakukan. Maka kita harus terima. Tapi kalau dia, semua orang udah bilang itu benar, dan dia satu orang atau beberapa orang yang nggak mau menerima kebenaran walaupun itu benar, apa namanya, secara arogan dia nolak itu, maka dia harus dibikin humble ya. Kalau kita udah mengendus itu di organisasi kita, maka kita harus lakukan komunikasi secara one on one lah ya, one on one gitu. Apa namanya? Kalau misalnya nggak berhasil juga, kita one on one itu cara paling paling apa ya? Paling soft, paling enak sebenarnya dilakukan. Ketika kita bertemu sama orang, nggak ada orang lain, dan kita tegur, lu kayaknya sombong banget gitu. Nggak benar itu. Nah, dia masih sombong, maka dia harus belajar dengan cara yang cukup keras ya, teman-teman. Kita ada satu orang yang akhirnya harus belajar being humble dengan hard way lah ya, dengan cukup keras ya, which is kita put
him being humble ya, dibikin ya caranya banyak lah ya. Mungkin misalnya kita naikkan anak buahnya jadi atasannya dan sebagainya. Itu hard way untuk being humble ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman ngalamin itu ya. Kalau Anda eh, mengalami itu berarti Anda selama ini cukup arogan. Saya berharap sih kita nggak seperti itu ya. Jadi being humble itu part of komunikasi. Ini sebenarnya jauh dari komunikasi yang mungkin teman-teman yang akan bayangkan, oh mungkin komunikasi organisasi ya udah pakai Zoom dan sebagainya dan sebagainya. Saya yakin teman-teman anggapannya dibahasnya itu ya. Ternyata kita bahas sampai dalam ini ya. Saya yakin nggak expect ya. Tapi ini penting untuk kita bahas teman-teman. Karena saya setelah 15 tahun bekerja baru dan akan menjalankan lah ya, menjalankan itu. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Ini bisa dibaca sendiri teman-teman. Nah ini struktur organisasi sebenarnya kita sudah pernah bahas ya. Ini oke, mungkin itu apa namanya eh, pembahasan kali ini ya teman-teman. Ada pertanyaan mungkin? Terus terang saya belum bisa membuat kelasnya interaktif ya teman-teman. Mungkin sayanya yang nggak bisa atau teman-teman yang kurang aktif ya. Tapi kita belum berhasil interaktif ya teman-teman. Walaupun sebenarnya sudah cukup bagus ya teman-teman di lewat chat dan sebagainya. Ini apa nih dari kalau sama orang ini sama orang Melayu dan bisa ditebak Pak. Nah itu. Nah itu being humble kalau sedang ngobrol ya. Nah ini saya juga belajar satu hal ya ternyata teman-teman. Kayaknya saya udah pernah sampaikan. Ada satu pepatah lah ya. If we can laugh together, we can walk together. Laughing ya, bukan laughing. Laughing itu kalau kita bisa bercanda bareng atau apa ya, ketawa bareng, berarti kita bisa kerja bareng. Harusnya seperti itu, teman-teman. Ternyata di Indonesia ini belum tentu. Saya juga kaget. Kita ngobrol nih, kita bercanda. Habis itu kerja sendiri-sendiri tuh. Nggak suportif. Padahal kita ini ya, nggak 100% benar itu, teman-teman. Jadi kalau kita sudah bisa bercanda bareng itu, harapannya kalau kerja itu cair juga ya. Ternyata enggak juga. Tetap ada egonya, tetap ada ininya gitu. Nah, itu tapi kita di budaya timur maka harus itu ya, tetap tadi ya. Apa namanya? eh, Menyampaikannya dengan apa namanya? Sopan ya, teman-teman. Apapun itu, apapun itu. Walaupun kadang kita terpancing ya karena emosi kita apa melakukan wah kamu nih apa bahasa kasarnya kadang-kadang otaknya dipakai gitu. Kadang-kadang otaknya dipakai. Sebenarnya mau ngomong otaknya dipakai dong gitu sebenarnya. Itu ya tadi ya kita kadang emosi gitu tapi kalau bisa ditahan ya teman-teman. Mungkin eh, apa caranya yang paling efektif itu ya. Kalau misalnya kita kesel itu duduk dulu, jangan sampai kita
melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu ketika kita lagi emosi ya, teman-teman. Jadi banyak komunikasi yang tidak efektif itu bahkan kontraproduktif itu ketika kita emosi, teman-teman. Apalagi kalau sudah egonya diganggu lah ya. Wah, itu udah menghina saya itu. Banyak orang yang rela melakukan kriminal karena egonya atau merasa dihina gitu ya. Itu makanya kita sebisa mungkin dihindari sampai separah itu ya, jangan sampai separah itu. Mungkin itu dari saya, teman-teman. Ada tambahan mungkin dari teman-teman, ada yang mau sharing? Oke, karena nggak ada, mungkin cukup dari saya. Pak Nanang ada yang lain? Oke, kemarin hari ini ya Pak Nanang, info minggu depan kita apa itu namanya, presentasi ya teman-teman. Satu sama grup 2 ya teman-teman. Kalau saya berharap sih karena yang presentasi, oh Senin libur ya, minggu depannya lagi berarti ya Mas Alex ya. Nah itu waktunya tinggal dikit teman-teman, mungkin itu ya. Apa namanya, eh, minggu depannya lagi ya berarti kelompok 1 dan kelompok 2 nanti tetap ada kelas tapi setelah presentasi dulu ya. Oke, mungkin cukup dari kami. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Ya, Pak. Terima kasih, Pak.